Hello guys, kali ini kita akan membahas sebuah film Korea yang bertemakan horor yang dirilis pada tahun 2018 kemarin guys. Film ini berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Bagi kalian yang belum pernah mendengar judul film ini atau belum pernah menonton film ini, silahkan tonton dulu guys karena ini full spoiler. Film ini menggunakan teknik first person guys atau kamera view. Jadi seakan-akan kita yang sedang menjalani cerita film tersebut. Film ini menceritakan tentang 7 orang pemuda-pemudi dari Korea yang melakukan aksi streaming live show di sebuah rumah sakit jiwa yang sudah lama ditinggalkan. Ini dilakukan hanya demi sebuah konten guys. Dengan berbekal pengalaman mereka dalam menjelajahi tempat-tempat misteri di dunia, mereka merasa yakin bahwa live streaming mereka untuk menguak misteri rumah sakit jiwa Gonjiam akan berhasil dengan sempurna guys. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa rumah sakit ini bukanlah tempat misteri seperti di tempat lainnya. Mau tahu cerita lengkapnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan 2 orang remaja yang sedang menelusuri rumah sakit Gonjiam. Ya, mereka terlihat seperti remaja pada umumnya, cengengesan, padahal mereka sedang berada di tempat yang sangat mengerikan. Mereka pun mencoba membuka sebuah ruangan di rumah sakit itu. Kemudian scene berganti dengan vlog dari seorang yang bernama Hajun. Ia merupakan YouTuber dari channel Horror Time. Perlu kalian tahu guys, kalau channel Horror Time ini adalah channel yang berisi konten-konten tentang menjelajahi tempat-tempat angker. Hajun menceritakan video tentang 2 remaja tadi. Ternyata kedua remaja tadi itu hilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Hajun pun bersama timnya berinisiatif untuk menelusuri rumah sakit Gonjiam tersebut. Untuk itu, Hajun pun mengumpulkan tim. Mereka terdiri dari 3 orang wanita, yaitu bernama Ahyeon, Jihyun, dan Charlotte Moon. Dan 4 orang pria, yaitu Hajun sendiri sebagai kapten, Sunghoon, Sungwoo, Junhyun. Mereka semua secara sukarela untuk ikut dalam penelusuran di rumah sakit Gonjiam tersebut. Sebelum berangkat, mereka semua pun berpesta. Di sana mereka saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka masing-masing dalam menjelajahi tempat-tempat angker dan penuh misteri guys. Di sana juga mereka menceritakan rumor tentang rumah sakit Gonjiam tersebut, yang katanya setiap ada hantu yang muncul akan ada bunyi bola pingpong. Hajun mengatakan bahwa live streaming mereka di rumah sakit Gonjiam kali ini akan menargetkan 1 juta viewers guys. Ya seperti kalian tahu lah, semakin banyak viewers, semakin banyak duitnya guys. Dan kemudian mereka semua pun berangkat menuju rumah sakit angker tersebut. Kemudian di perjalanan mereka menemukan bahwa jalan menuju rumah sakit Gonjiam sudah diblokir. Untuk itu, mereka pun mencari jalan memutar dengan mendaki gunung agar sampai tepat di belakang halaman rumah sakit itu. Sesampainya di sana, mereka pun mendirikan sebuah tenda yang akan mereka jadikan sebagai base camp mereka. Setelah itu, mereka pun menyiapkan kamera dan semua peralatan sebelum menelusuri rumah sakit Gonjiam tersebut. Dengan semangat yang membara, mereka pun semua yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mencapai target 1 juta viewers. Kemudian, Hajun tinggal sendirian di dalam tenda guna memonitor ke-6 teman-temannya yang masuk ke dalam rumah sakit itu. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, mereka menemukan sebuah pakaian dalam. Di sana, mereka masih bercanda ria dan tertawa-tawa. Kemudian, mereka memutuskan untuk mengikat pakaian dalam itu di atas pohon, guna menjadi tanda untuk jalan pulang mereka nanti. Mereka pun sampai di pagar rumah sakit tersebut. Mereka pun masuk ke dalam rumah sakit dan menelusuri lorong-lorong rumah sakit. Charlotte menuangkan air suci di atas meja resepsionis dan meletakkan kamera di depan air suci itu untuk merekam hantu yang terdeteksi. Saat Sungwoo sedang menjelaskan urutan penelusuran mereka, tiba-tiba pintu itu adalah pintu dari ruangan direktur rumah sakit yang dikabarkan sudah membunuh semua pasien rumah sakit. Kemudian ia bunuh diri. Mereka pun memeriksa ruangan direktur itu. Di sana mereka menemukan foto direktur bersama pasien-pasien rumah sakit dan staf rumah sakit. Mereka pun melanjutkan penelusuran dengan berpencar ke beberapa tempat. Charlotte dan Jihyun menelusuri lantai 1. Sebelum penelusuran mereka di lantai 1 dimulai, Charlotte menuliskan namanya di dinding. Di bawah nama Charlotte itu terdapat tulisan berwarna merah yang memiliki arti "Ayo hidup". Kemudian, mereka masuk dan memeriksa laboratorium. Di sana, mereka menemukan sebuah boneka dan juga bangkai ayam. Karena tak tahan dengan baunya, mereka pun meninggalkan laboratorium. Kemudian, scene berpindah ke Ahyeon dan Jiun yang berada di lantai 3. Di sana, mereka menemukan sebuah meja pingpong yang sudah hancur.
Lalu, mereka menelusuri kamar mandi. Di sana mereka melihat ada noda di dinding menyerupai wujud seseorang. Penelusuran dilanjutkan, namun tiba-tiba Ji-hyun teriak kaget. Tapi itu hanyalah sebuah wig. Scene pun berganti ke Charlotte dan Ji-hyun yang sekarang menelusuri lantai 4. Lalu mereka menunjukkan sebuah ruangan yang bernomor 402 yang merupakan ruangan perawatan intensif. Ruangan ini tak pernah dibuka semenjak rumah sakit Gonjiam ini ditutup. Banyak orang yang mencoba membuka ruangan itu namun gagal. Kemudian, diisukan mereka yang mencoba membuka ruangan itu akan tiba-tiba bunuh diri. Kecelakaan, koma, hingga meninggal. Dan itulah ruangan 402 ini disebut ruangan kutukan. Tapi, tim Horror Times akan mencoba membuka ruangan itu dengan peralatan canggih. Dan mereka mengatakan akan membuktikan rumor-rumor tentang ruang 402 itu. Mereka pun kembali berkumpul di ruangan direktur. Kemudian melakukan ritual pemanggilan arwah. Tiba-tiba, tapi ternyata sebenarnya insiden di ritual tadi hanyalah rekayasa Hajun, Sunghun, dan Sungwook tanpa diketahui oleh teman-temannya yang lain. Ini dilakukan agar semua tampak real dan lebih menegangkan sehingga penonton semakin meningkat. Dan keanehan yang sebenarnya pun mulai terjadi. Ji-hyun, Charlotte, Sungwook, dan Sunghun kembali menelusuri lantai 1. Dan kali ini mereka menelusuri ruang perawatan bersama. Di sana banyak terdapat lemari kayu kecil yang dulu digunakan untuk mengurung pasien. Lalu Sungwook pun memasukkan tangannya ke dalam lemari, dan tangan Sungwook pun ditarik. Tapi tentu saja ini juga bagian dari rekayasa Hajun, Sunghun, dan Sungwook. Karena tidak percaya, Ji-hyun pun juga memasukkan tangannya ke dalam lemari. Dan yang terjadi adalah Sungwook pun mencoba menarik tangan Ji-hyun. Dan ternyata di lengan Ji-hyun terdapat luka cakaran. Kemudian pintu lemari kayu tadi pun terbuka dengan sendirinya. Dan lemari itu ternyata kosong. Charlotte pun melayang sendiri. Kejadian ini membuat mereka berlari ketakutan. Saat keluar dari ruangan itu, keanehan lain pun terjadi. Nama Charlotte di dinding yang di bawahnya terdapat tulisan berwarna merah yang artinya ayo hidup tadi, berubah jadi ayo mati. Charlotte dan Ji-hyun pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sakit itu. Sungwook dan Sunghun pun ingin berhenti, tapi Hajun melarangnya. Sungwook dan Sunghun pun memberikan syarat kepada Hajun. Mereka meminta tambahan 20% untuk semua tim Horror Times jika penelusuran ini ingin dilanjutkan. Dan Hajun pun setuju. Tapi kali ini penelusuran mereka di ruang persediaan. Keanehan demi keanehan yang lain pun mulai terjadi. Di situ mereka pun dihantam oleh barang-barang yang melayang dengan sendirinya hingga membuat Sungwook pingsan. Sunghun mencoba menyadarkan Sungwook dan mencoba menyelamatkan diri, namun ia justru terlempar dan pingsan. Scene berganti pada Charlotte dan Ji-hyun yang pergi dari rumah sakit dan ingin kembali ke tenda. Tapi Charlotte dan Ji-hyun menyadari mulainya ada keanehan. Mereka hanya terus berputar-putar di jalan itu. Lalu Charlotte tak sengaja menginjak sesuatu. Dan itu adalah bangkai ayam yang sama dengan yang di laboratorium tadi. Charlotte pun memanggil-manggil Ji-hyun tapi tidak dijawab olehnya. Dan ternyata Ji-hyun sedang dirasuki oleh roh jahat. Charlotte pun berteriak dan berlari ketakutan, hingga akhirnya ia sampai ke tenda. Namun, malah ia justru kembali masuk ke dalam rumah sakit tadi. Lalu Charlotte mencoba berjalan ke arah pintu keluar dengan perlahan. Namun hantu itu mengikuti gerak Charlotte.
Hingga akhirnya Charlotte pun dibawa dan diseret ke dalam kegelapan. Scene pun berganti pada Sung Hoon yang sadar dari pingsannya. Ia kemudian berlari menghampiri Ah Hyun dan Ji Yoon yang sedang berusaha membuka ruang 402. Sung Hoon mengajak Ah Hyun dan Ji Yoon untuk segera pergi dan menyelamatkan Sung Woo. Melihat hal ini, karena penonton hampir mencapai 1 juta, sementara Sung Hoon, Ah Hyun, dan Ji Yoon ingin meninggalkan rumah sakit, Ha Jun pun geram dan pergi menyusul teman-temannya di rumah sakit. Ketika Sung Hoon, Ah Hyun, dan Ji Yoon hendak pergi dari rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara bola pingpong. Dan kemudian pintu ruang 402 terbuka dengan sendirinya. Semuanya pun berubah menjadi gelap. Kemudian tiba-tiba Ah Hyun, Sung Hoon, dan Ji Yoon sudah berada di dalam ruang 402. 성훈이, 나연아. 저 여기 있어요. 라이트 있어. 여기 아무래도 400이 온 건데. Di dalam ruangan itu tidak ada pintu sama sekali. Lalu dari kamera Sung Hoon merekam banyak sekali hantu. Lalu mereka semua pun mati. Lalu scene berganti pada Ha Jun. Saat Ha Jun sampai di depan rumah sakit, ia melihat ada seseorang di balik jendela. Ternyata seseorang yang Ha Jun lihat di balik jendela tadi adalah dirinya sendiri. Kemudian dari belakang Ha Jun ada sesosok hantu yang melayang mendekati Ha Jun. Lalu Ha Jun pun mati. Akhirnya semua anggota dari Horror Time pun meninggal dalam penelusuran di rumah sakit Gonjeong. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Support terus saya guys agar tetap semangat bercerita tentang film yang selanjutnya.